buat Bung Anas membantah terus. Anda dikatakan orang yang berhalusinasi. Tanggapan Anda? Kalau saya berhalusinasi kan Bapak lihat, saya sehat, saya bisa menjelaskan secara detail mulai dari awal, secara rinci. Ini bukan orang berhalusinasi. Nah makanya pemirsa Press Talk mungkin juga bisa menyimak di YouTube, dan saya yakin televisi juga akan menyiarkan ini, mungkin memutip Bung Nazar, dapat menyaksikan langsung Anda, dan silakan publik yang menilai. Oke, lanjut soal KPK sekarang. Ya, soal KPK, ya. Ada pertemuan antara Chandra dengan Ade Raharja dengan Anas Urbaningrum. Anda ingat waktu dan tempat? Saya waktunya lupa, tapi tempatnya saya juga itu pertemuan jelas. Ada yang menginfokan saya dalam pertemuan itu yang ikut, saya tidak mau sebut namanya, ya. Dealnya adalah Chandra nanti terpilih lagi jadi ketua KPK. Ade Raharja akan terpilih salah satu ketua. Itu dealnya, sudah deal. Dan saya percaya betul, saya tahu Chandra Hamzah itu, saya tahu kelakuannya. Begitu juga Ade Raharja, saya tahu kelakuannya. Jadi saya percaya benar memang omongan itu, dan memang terrealisasi. Dealnya adalah Chandra jadi ketua KPK ke depan, Ade Raharja sebagai wakil ketua, tapi dealnya Anas tidak boleh dipanggil sama sekali. Walaupun bukti dan faktanya sudah cukup disidikan di KPK. Begitu juga untuk Angelina Sondang. Angelina itu banyak mintain uang anggaran, jelas kalau mau dibuka tentang Wafif bisa cerita semua. Tentang ibu yang satu lagi itu juga jelas. Tapi kan ibu satu lagi siapa? Ibu satu lagi. Tanya aja kepada Rosa, dia bisa menjelaskan semua. Terus kepada di koran Tempo saya lihat dia udah mulai membuka. Mirwan Amin itu jelas, karena Rosa juga tahu hubungannya Anas gimana tentang dapat proyek Wisma Atlet, itu Rosa tahu. Mirwan Amin semua sudah cukup bukti, tapi karena ada deal antara Chandra dengan Ade Raharja, semua itu ditiadakan untuk memanggil Anas, Angelina dan Mirwan Amin. Ini saya tahu, dan saya yakin Chandra melakukan deal itu. Karena kenapa? Chandra itu pernah melakukan transaksi sama saya 2 kali. Nah, ini menarik. Tahun 2010. Anda kalau nggak bisa membuktikan ini, dibilang kumur-kumur kan gitu. Iya kan? Karena tidak, saya ada buktinya Pak. Nah. Ini saya punya CD rekaman di rumah saya. Iya. Rekaman CD di rumah saya. Iya. Waktu Chandra ke rumah saya. Iya. Waktu yang pertama dia datang sekitar jam 7 jam 8, dia datangnya jam 9. Saya datang, saya ngobrol sama dia setengah jam, setelah itu Denny Kaharman datang. Iya. Yang kedua, dia datang itu jam 8 lebih cepat. Waktu itu ada saya, ada teman saya juga di pengurus Demokrat namanya Rahmat di rumah saya, ada sini semua. Sapang saya semua tahu. Muhammad Rahmat tahu ya? Ya, Muhammad Rahmat tahu, dan Muhammad Rahmat ngobrol sama Chandra. Setelah itu, gak lama Denny Kaharman datang. Apa yang dibicarakan adalah salah satunya pemilihan soal ketua KPK, terus ada beberapa kegiatan proyek. Saya tidak mau sebenarnya membuka, tapi salah satunya proyeknya adalah proyek untuk pengadaan pakaian ansip. Banyak proyek yang dibicarakan dan sampai ya untuk baju ansip yang untuk pemilu itu 400 sekian di Dagri waktu itu sudah. Iya, karena itu proyek direkayasa, nama pengusahanya namanya Andi. Lalu peran hubungan Chandra Hamzah di situ apa? Chandra karena Hamzah memang di otoritas keuangannya proyek KPU ya? Iya, enggak, di Dagri Pak. Oh, di Dagri. Lalu kenapa Chandra harus dapat komisi? Oh, karena proyek itu mau diperiksa KPK. Oh, oke, jelas sekarang. Jadi pengusaha ini namanya Andi minta diamankan oleh KPK sampai masuk lah. Karena kan KPK itu kalau sudah masuk Pak, itu seperti ya Bapak tahu lah, enak dijelaskan. Iya, kalau saya tampil di TV One, saya kan waktu era cicak buaya, saya memang tidak mendukung cicak, saya nggak mendukung buaya, Bung Nazar. Perlu info juga buat Anda. Oke, lanjut. Jadi CD yang Anda perlihatkan tadi rekaman Chandra terima uang ada ya? Oh, di sini dijelaskan Chandra ke rumah saya 2 kali, jelas sekali. Nah, kita media mungkin akan berterima kasih kalau dapat nanti kirimannya, karena tadi pemirsa saya minta di Chandra ke rumah saya, dia naik
banter, ada ininya, nanti saya akan perbanyak dan akan saya bagikan kepada media. Biar media yang mengasihkan data ini ke KPK, biar supaya KPK tidak bisa lagi menutup-nutupin. Baik, tadi saya meminta Anda memperlihatkan kalau ada CD player, ternyata kan nggak ada. Kita tunggu aja kiriman dari Anda itu. Oke, lanjut sekarang. Saya mau menyampaikan kenapa memang benar saya anak buahnya Anas, bukan berdasarkan hanya omongan, tapi ada faktanya. Ini dokumennya, ya. Anda lihat baik-baik. Jadi Anugerah ini adalah holding dari semua perusahaan saya. Oke, agak dinaikkan, coba. Ya, ini jelas. Pelan. Anugerah ada notarisnya, ya. Bukan hanya Pak dinotariskan. Ini ada tanda tangannya Anas, ya. Itu yang bermaterai. Coba lebih dekat ke kamera. Oh, ya. Jelas ya, ada materai. Itu ada stempel jempolnya Anas. Jadi bukan Stempel ya. Ada stempel jempol ada Pak. Tanda tangan dan jempol. Ya, di situ jelas Pak. Jadi tidak bisa omongan ataupun hanya direkayasa, tidak bisa. Yang saya omongkan semua pakai fakta, ada datanya ya Pak ya. Saya akan kirim semua nanti data-data di flash disk ini tentang laporan keuangan, semua akan saya kirim. Yang ini. Jadi saya bukan ngomong berdasarkan ngomong. Sebenarnya saya tidak mau mengungkap ini. Banyak hal yang bisa saya ungkap, tapi saya mengungkap, saya tidak mau menyakitin orang. Kenapa sampai bukan? Saya tidak ada kepentingan politik apapun. Saya sudah selesai, saya tidak mau berpolitik lagi. Jadi apa? Saya membuka ini biar masyarakat tahu. Goal Anda utama sekarang apa? Karena ada juga asumsi ingin menghancurkan Demokrat. Kan gitu. Ada pihak yang beranggapan demikian. Sama sekali saya tidak mau menghancurkan Demokrat. Sama sekali ini tidak ada hubungannya dengan Demokrat. Ini urusan pribadi. Jangan mau Demokrat dibawa-bawa sampai jadi hancur. Demokrat itu partai yang besar yang harus banyak membela rakyat. Jangan untuk kepentingan 1-2 orang Partai Demokrat hancur. Partai Demokrat harus segera dibersihkan. Kalau enggak Partai Demokrat akan hancur. Artinya dibersihkan dari pucuk kepalanya sendiri gitu ya. Lihat, Pak SBY ini semuanya kembali kepada Pak SBY. Tapi kalau Pak SBY memang mau menyelamatkan Partai Demokrat, kembali kepada beliau. Tapi kalau memang beliau tidak mau menyelamatkan Partai Demokrat, saya juga tidak bisa bilang apa-apa. Tandanya Partai Demokrat akan diambang kehancuran karena diberikan amanah kepada orang yang salah. Ini saya jadi bertanya-tanya, hubungan awal Anda dengan Bung Anas sangat baik, terus sekarang seperti hari ini. Kira-kira apa sih yang menjadi penyebab utamanya gitu? Saya masih belum bisa meraba mengapa ini bisa terjadi.